Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan komunikasi data dari mata pelajaran TLJ dari Sekolah SMK Cendekia Wanasari. Perkembangan komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas, seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Pengertian lain komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media kabel, switching, fiber optik, sistem yang mungkin terjadi transmisi data sering disebut sebagai jaringan komunikasi data. Secara umum, ada dua jenis komunikasi data, yaitu melalui infrastruktur tersial menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain sambungan data langsung, frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket melalui satelit dan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya, wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Apa yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data? 1. Dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. 2. Sebagian besar pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan industri lainnya. 3. Menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan dapat mengurangi keterbatasan. 4. Data menjadi terahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui pihak lain. 5. Inilah yang menyebabkan sistem komunikasi data diperlukan. Bagaimana cara menjadi data dalam sistem komunikasi data? 1. Pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. 4. Selalu rutinkan virus rekomendasi sehari 2 kali. 5. HDD yang digunakan tidak boleh byte sektor. 6. HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Ini membuat file menjadi lambat untuk dibuka. Prinsip komunikasi data. Pertama, pengirim, kedua, media penghantar, dan ketiga, sync. Isu utama dalam komunikasi data melalui sebuah jaringan baik melalui infrastruktur terestrial ataupun melalui satelit antara lain adalah 1. Keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan penambahan bandwidth. 2. Memiliki round trip time atau RTT yang terlalu besar. Dioptimalkan dengan adanya TCP optimizer untuk mengurangi RTT. 3. Adanya delay propagasi untuk akses via satelit, membangun infrastruktur terestrial jika mungkin. Perkembangan komunikasi secara mendunia. Karena sejarah komunikasi data jauh melampaui koneksi yang modern untuk komputer dan perangkat nirkabel, beberapa kemungkinan menemukan akar paling kuno dari saluran komunikasi mengejutkan. Menurut Dr. Karl Rebman, seorang profesor komunikasi data dan jaringan komputer di University of San Diego, F. Tycho Grabhar telah menetapkan laporan data sebagai setiap proses yang memungkinkan bagian dari pengirim ke satu atau lebih penerima informasi dari setiap alam di
disampaikan dalam mudah menggunakan formulir atau dengan sistem elektromagnetik. Definisi ini membantu sejarawan melacak peralatan digital modern jauh melampaui akar komunikasi data. Perkembangan telepon, perkembangan komputer, wireless, dan masih banyak pula perkembangan secara bertahap dari setiap masing-masing alat dan ringkasan materi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komponen-komponen dalam komunikasi: komunikasi, feedback, media atau saluran komunikasi lain. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal, presentasi, dialog, diskusi, telepon. 2. Komunikasi nonverbal, komunikasi menggunakan abstrak atau gerak tubuh atau body language. 3. Komunikasi tertulis, yaitu menggunakan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, serta kode berupa tanda. Area lingkup komunikasi. Komunikasi internal adalah penyampaian ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang terbatas. Komunikasi eksternal adalah model komunikasi yang melibatkan orang luar untuk menyampaikan gagasan atau pesannya. Golongan komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi formal, komunikasi internal, dan komunikasi non-formal. Tipe komunikasi. Komunikasi satu arah adalah jenis komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian pesan tanpa mengharap timbal balik, misalnya bentuk instruksi dan perintah. Komunikasi dua arah adalah proses komunikasi di mana terjadi timbal balik atau feedback, respon saat pesan dikirimkan kepada penerima pesan. Jenis komunikasi ini berbanding terbalik dengan komunikasi satu arah, di mana kedua pihak berperan aktif, saling berkesinambungan, dan memberikan respon terhadap pesan yang dikirimkan satu sama lain. Komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawah ke atas. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, dan laporan. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi dari atas ke bawah dan sesuai dengan struktur di organisasi, instruksi, pengarahan, pengontrolan pada anak buah, seperti pada gambar di samping. Proses kerja komunikasi dalam sebuah pekerjaan perkantoran. Komunikasi ke bawah, downward, dan komunikasi ke atas, upward communication, melalui saluran komando dalam struktur komunikasi. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh sebuah organisasi yang saling bertukar pendapat, usulan, dan lain-lain kepada atasan, dan atasan biasanya memerintah atau mengarahkan pekerja. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.